Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sadia Utami dari Prodi Farmasi angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Potensi Pektin Kulit Buah dalam Pembuatan Edible Film. Latar belakang dari penelitian saya ini yaitu plastik merupakan bahan yang sangat sulit terurai di dalam lingkungan, sehingga nantinya jika plastik tidak terurai dapat menyebabkan penumpukan limbah dan pencemaran lingkungan. Nah, salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengganti penggunaan plastik adalah dengan pembuatan dan penggunaan edible film yang memiliki sifat biodegradable, yaitu barrier terhadap transfer oksigen uap air sehingga menyebabkan tingkat keawetan atau lama penyimpanan makanan yang dikemas menjadi lebih tinggi. Edible film merupakan salah satu lapisan pembungkus yang ramah lingkungan dan dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Tujuan dilakukan studi literatur ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan limbah kulit buah sebagai edible film dan mengetahui pengaruh penggunaan gliserol pada edible film. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara mencari jurnal sebagai acuan dalam pengerjaan studi literatur, di mana jurnal yang digunakan ini merupakan jurnal nasional dan jurnal internasional yang sudah terpublikasi. Kajian jurnal yang diperoleh membahas ekstraksi pektin dan pembuatan edible film. Pada pembuatan edible film, komposisi yang ditambahkan adalah pektin dan plasticizer berupa gliserol. Kemudian diperoleh hasil evaluasi dari beberapa jurnal mengenai karakteristik pektin dan karakteristik edible film. Pada karakterisasi pektin, parameternya meliputi analisis kadar air, analisis kadar abu, analisis kadar metoksil, berat ekivalen, dan derajat esterifikasi. Kemudian untuk karakterisasi edible film, parameternya meliputi ketebalan, transmisi laju uap air, kuat tarik, dan persen elongasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dihasilkan pada ketiga kulit buah yang digunakan ini diperoleh rendemen yang paling tinggi, yakni ada pada kulit buah nanas, di mana dihasilkan sebesar 72%. Hal ini dikarenakan metode ekstraksi yang digunakannya yakni menggunakan metode microwave dengan waktu yang lebih lama. Kemudian, karakterisasi pektin yang dihasilkan dari ketiganya menunjukkan bahwa karakteristik pektin yang dihasilkan cukup baik dilihat dari hasil analisis kadar air, kadar abu, berat ekivalen, kadar metoksil, derajat esterifikasi, dan kadar galakturonat yang ketiganya ini memenuhi syarat dan dapat memiliki potensi sebagai edible film. Kemudian setelah dilakukan karakterisasi pektin, selanjutnya dilakukan pembuatan edible film, di mana sebelumnya ini dilakukan formulasi edible film terlebih dahulu. Pada penelitian yang pertama oleh Akili dan kawan-kawan pada tahun 2012 menggunakan pektin kulit pisang, formula yang dihasilkan yakni dengan variasi penggunaan gliserol yang bervariasi. Ada 4 formula, yakni 0% gliserol, 10%, 20%, dan 30%. Kemudian pada penelitian Megawati menggunakan kulit buah naga, formula yang dihasilkannya yaitu menggunakan pektin sebesar atau sebanyak 1,5 gram dan gliserol sebanyak 0,6%. Kemudian pada penelitian Rod Samran pada tahun 2019 menggunakan formulasi di mana pektin yang digunakan sebesar 3 gram dan gliserol yang digunakan sebesar 0,6 gram. Kemudian dilakukan karakterisasi edible film meliputi ketebalan, transmisi laju uap air, kuat tarik, dan persen elongasi. Hasil yang diperoleh dari karakteristik pektin hasil yang diperoleh dari karakteristik edible film
yakni ketiganya menghasilkan lapisan film yang cukup bagus dan layak dijadikan sebagai bahan pembungkus. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa rendemen pektin pada kulit buah pisang dengan kematangan 1 sebesar 8,42% dan kematangan 6 sebesar 7,09%. Kemudian rendemen pektin pada kulit buah naga sebesar 72% dan rendemen pektin dari kulit buah nanas sebesar 13,78%. Dari hasil parameter uji dilakukan menghasilkan karakteristik pektin yang cukup baik dan selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat edible film. Aplikasi pembuatan edible film menggunakan bahan tambahan plasticizer berupa gliserol memiliki pengaruh pada karakteristik edible film yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi sediaan edible film, yakni nilai ketebalan, nilai transmisi laju uap air, nilai kuat tarik, dan persen elongasi. Saran dari penelitian ini yaitu lebih memperdalam tentang informasi penelitian edible film dari kulit buah. Adanya kajian literatur ini diharapkan untuk selanjutnya dilakukan penelitian kembali di laboratorium untuk membuktikan hasil dari laboratorium hasil yang diperoleh dari studi literatur tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.